Kalau kita beli RAM, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah kapasitas yang dalam bentuk gigabyte 1632. Habis itu ada speednya 5200 MHz. Dan ternyata di bagian belakang lagi ada yang namanya timing yang dinyatakan dalam bentuk CL 40, 36, 38. Nah, kira-kira yang paling belakang ini apakah akan berpengaruh terhadap performance? Kalau kita bicara tentang RAM atau memori untuk PC dan laptop kita itu nggak gampang sih ya. Karena di dalam sebuah spesifikasi RAM itu ada banyak parameter yang ternyata masing-masing bisa mempengaruhi performance dari PC ataupun laptop kita. Dari hal yang paling pertama adalah kapasitas. Apakah 16 dan 32 itu akan membuat PC kita jadi lebih kenceng atau enggak? Ini yang menarik nih, karena walaupun kita nantinya beli 32 GB, belum tentu akan membuat PC kita jadi lebih kenceng dibandingkan saat pakai 16 GB. Ya gampangnya sih, kalau PC-nya cuma butuh 16, dipasang 32 ya nggak bakal ngaruh. Nah, hal berikutnya adalah clock speed atau frekuensinya yang dinyatakan dalam bentuk megahertz. Jadi kalau kita beli DDR4 ada yang 3000, 3200, 3600 MHz. Kemudian kalau DDR5 udah jadi 5000, 5200 dan seterusnya. Dan ini udah pasti akan meningkatkan performance. Tapi seberapa banyak ini yang tergantung dari masing-masing program saat mereka memanfaatkan clock atau frekuensi dari RAM ini. Karena semua program akan bereaksi dengan cara yang berbeda. Nah, terakhir adalah soal timing. Jadi kalau kamu lihat di bungkusnya, wah ini punyanya Kingston Fury yang udah saya pasang di PC saya di belakang itu dia dinyatakan di sini punya CL 40 40 40, di mana untuk Kingston Fury Beast RGB yang DDR5 ini untuk speed yang sama dia punya 3 varian, ada yang CL-nya 36, 38 dan juga 40. Nah, kira-kira apakah akan berpengaruh terhadap performance? Sebelum kita lanjutkan, saya akan coba kasih analogi dulu bahwa kalau kapasitas RAM itu bisa kita ibaratkan sebagai ember yang akan kita pakai untuk kerja gitu ya. Jadi dia akan diisi oleh data yang akan kita gunakan di PC atau di laptop kita. Tadi di awal saya sempat bilang bahwa menambah kapasitas RAM belum tentu bisa meningkatkan performance dari PC kita. Contoh nih, semisal PC kita cuma butuh RAM sekitar 14 GB. Itu kalau mau kita pasangin RAM 64 GB, bisa aja sih. Cuma permasalahannya, yang 50 GB yang kosong ini nggak akan ada gunanya. Jadi PC-nya nggak akan bisa memanfaatkan 50 GB yang memang tidak dia butuhkan. Jadi akan lebih efektif kalau PC-nya kita pasangin RAM 16 GB aja, dan kalau dananya masih ada lebih, berarti bisa juga kita pasangin 16 GB tapi yang clock speed-nya lebih tinggi. Karena kalau kita bicara tentang clock speed, ini berarti adalah kemampuan dari RAM-nya untuk bisa bekerja seberapa cepat gitu ya. Jadi kalau tadi kapasitas adalah embernya, berarti kalau clock speed-nya ini adalah kemampuan si RAM itu untuk ngisi ember dan ngeluarin isinya lagi dan diisi lagi. Jadi seberapa banyak data yang bisa dia masukin, dia hapus, dan terus-terusan begitu selama dia digunakan kerja. Dan untuk urusan gaming, masalah clock speed ini sebenarnya lebih berpengaruh terhadap performance dibandingkan kapasitas. Karena tadi udah disebutin ya, bahwa kalau gamenya cuma butuh 8 ya berarti percuma juga kamu pasangin 32 GB. Tapi kalau 8 GB-nya yang dibutuhkan itu dia bisa bekerja dengan lebih cepat, maka performance gamenya juga diharapkan bisa ada peningkatan. Walaupun setiap game akan memanfaatkan clock speed ini dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang masalah timing. Timing ini adalah kecepatan respon dari RAM-nya saat dia dikasih instruksi. Jadi saat dia disuruh kerja, seberapa cepat dia bereaksi untuk mengeksekusi kerjaannya tadi. Jadi kalau tadi frekuensi itu adalah kecepatan dia bekerja, timing ini adalah kecepatan dia merespon terhadap pekerjaannya. Ini kalau diterjemahkan dengan bahasa kita yang biasa nyebut di PC gitu ya, itu adalah dengan nama delay atau latency. Apakah akan berpengaruh terhadap performance? Ya, seharusnya pasti ada pengaruhnya. Tinggal seberapa banyak perbedaan RAM yang timingnya kecil dan timingnya gede terhadap program-program tertentu. Nanti kita akan coba buktikan untuk keperluan gaming sebenarnya ada pengaruhnya atau enggak sih. Nah, untuk tes kali ini saya akan menggunakan RAM ini dalam kecepatan dia di XMP. Kemudian nanti kita akan rubah timingnya dan kita lihat apakah dalam gaming akan ada perubahan performance saat kita rubah value dari timingnya ini. Timing pada memori umumnya ditunjukkan hanya dalam 4 parameter, walaupun sebenarnya ada banyak banget. Yang pertama adalah CL, Cache Latency. Kemudian ada TRCD, Raw Address to Column Address Delay. Ada lagi TRP, Raw Per Charge Time, dan TRES, Raw Active Timing.
Dan dari keempat itu tadi yang jadi highlightnya adalah yang paling depan, CL, Cache Latency. Detailnya bisa ribet banget, tapi yang pasti antara timing dan latency itu adalah dua hal yang berbeda sebenarnya, tapi mereka saling berhubungan, di mana hubungannya itu ada dalam bentuk sebuah rumus. CL dinyatakan dalam clock cycle, sedangkan latency dalam nanosecond dengan rumus seperti ini. Jadi RAM Kingston 5200 MHz CL40 ini punya latency 40 dikali clock cycle time. Berarti 40 kali 1000 bagi 5200 dibagi 2. Hasilnya 15,38 nanosecond. Jadi kecepatan respons RAM ini untuk mengeksekusi perintah adalah 15,38 nanosecond. Kalau kita bandingin sama versi CL36 dengan rumus yang sama, ketemu latensinya adalah 13,84 nanosecond. Jadi yang versi CL36 itu sekitar 1,5 nanosecond lebih cepat dibandingin yang versi yang ada di atas meja ini. Apakah akan berpengaruh? Secara nanosecond ini kecil banget loh. Jadi kalau kita bicara tentang monitor yang punya response time 1 milisecond, terus mouse juga punya polling rate atau delay-nya juga 1 milisecond, itu adalah 1/1000 second. Itu aja udah kecil banget. Sedangkan 1 nanosecond adalah 1/1 miliar second. Apakah bakal beneran berpengaruh terhadap performance? Kalau secara harga memang ada selisihnya, tapi nggak terlalu banyak. Hal ini berbeda dengan RAM yang 16GB dan 32GB, di mana selisih harganya boleh dibilang 2 kali lipat ya, karena kapasitasnya memang 2 kali lebih banyak. Sedangkan untuk RAM dengan kapasitas yang sama, itu kalau dia punya clock speed yang berbeda, harganya juga akan beda. Termasuk kapasitas sama, clocknya sama, CL-nya beda, harganya juga akan berbeda. Walaupun selisihnya nggak terlalu banyak. Dan pada prakteknya di dunia nyata gitu ya, nggak ada atau hampir jarang banget saya temui user yang mempermasalahkan CL. Jadi kalau cari RAM, saya mau cari yang kapasitas clock-nya sekian sama CL-nya harus sekian. Itu jarang banget. Karena biasanya mencari settingan CL yang sampai detail banget gitu ya, itu cuma orang-orang tertentu yang umumnya adalah overclocker yang mengejar angka. Karena pada prakteknya kurang lebih pengaruh performance-nya dalam gaming adalah seperti ini. Kingston FuryBeast RGB ini punya kapasitas 32GB dengan clock speed 5200 MHz dan CL40. Ini adalah kalau dia diaktifkan dengan XMP1. Tapi untuk pengujian kali ini saya menggunakan profil XMP2 di mana speednya adalah 4800 dengan CL38. Dan saya akan tes dengan kondisi CL38 dan nanti saya rubah lagi menjadi 40 dengan kecepatan 4800 MHz. Kita langsung lihat aja seperti apa perbedaan performance-nya. Mira, no me traes el de miedo.
Bisa kita lihat bahwa ternyata perbedaan performance-nya nggak terlalu banyak. Jadi apakah kamu harus pilih yang CL36, 38, atau 40? Dengan selisih harga yang ada dan gambaran perbedaan gaming performance-nya, kamu bisa coba bayangin sendiri apakah worth it atau enggak. Kenapa kok bisa terjadi? Tadi kita udah bicara sedikit tentang kapasitas, kemudian frekuensi, dan juga timingnya. Bahwa kalau kita pakai untuk main game, sebenarnya fungsi RAM-nya dia bekerja utamanya adalah untuk menampung aset dari gamenya. Sedangkan pada praktek kerjanya, dia bukan sesuatu yang setiap kali harus dapat instruksi baru yang harus dieksekusi dengan cepat gitu ya. Makanya kenapa dengan merubah timing doang dan semua parameter masih sama, secara performance selisihnya nggak terlalu banyak. Tapi apakah berarti nggak penting kita punya RAM dengan timing yang ketat? Ya nggak juga sih. Kembali lagi, tergantung bagaimana kamu akan menggunakan PC-nya. Kalau kamu cuma sekedar gaming, maka seperti tadi kita lihat nggak akan ada pengaruhnya. Tapi kalau kamu memang butuh untuk melakukan pekerjaan yang memang mengharuskan PC-nya bekerja dengan mengirim data yang random secara cepat ke RAM, itu mungkin akan ada pengaruhnya. Saya sendiri nggak melakukan pekerjaan seperti itu, tapi kalau secara teori, seharusnya kalau kamu adalah seorang 3D designer, terus kamu bikin animasi, atau kamu bikin kerja di arsitektur gitu ya, harus bikin gambar menggunakan AutoCAD atau 3D Max, dimana saat kamu geser gambarnya sedikit aja, maka tampilan yang muncul di layar itu akan berubah banyak banget. Dimana berarti data yang ada di RAM itu juga akan semakin sering diganti gitu ya, diisi yang baru kemudian dikeluarin lagi. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini, seharusnya secara teori timing dari RAM akan semakin bisa meningkatkan produktivitas kamu. Singkatnya sih, kalau kita bicara tentang RAM, dia nggak akan bisa bekerja dari satu parameter doang. Jadi dari tiga hal, kapasitas, kemudian frekuensi, dan juga timing ini, mereka akan bekerja bersamaan. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kalau yang speednya 6000 itu pasti lebih kencang dari 5600, nggak juga. Karena kita harus lihat timingnya, apakah perbedaannya jauh atau enggak. Dan sekali lagi akan kembali ke kebutuhan kamu masing-masing, karena dari tes yang saya lakukan ini hanya dalam beberapa game doang dan bukan untuk keperluan lainnya. Jadi kalau kamu butuh untuk video editing atau mungkin untuk bikin animasi, bikin gambar desain gedung dan segala macam, itu mungkin bisa cari referensi dari tempat lain apakah memang benar dia akan meningkatkan performance dengan cukup signifikan atau enggak. Kemudian satu lagi, dengan rilisnya Ryzen 7000 di mana dia udah menggunakan DDR5 dan juga ternyata pada teknologi motherboardnya dia menggunakan bukan XMP lagi tapi Expo, itu ternyata bukan menjadi halangan buat kamu yang udah terlanjur punya RAM yang sudah certified XMP. Jadi contohnya ini, dia udah ada XMP di sini, XMP certified, tapi dia dijamin juga tetap bisa jalan di sistem AMD. Bahkan di motherboard AMD yang ada sekarang, itu dia juga udah menyediakan dua opsi. Jadi kalau RAM-nya nanti dia emang bisa Expo, akan muncul opsi untuk Expo. Tapi kalau RAM-nya dia certified XMP, maka di motherboard-nya nanti akan muncul opsi untuk SMP. Dan kalau bisa dua-duanya, berarti akan muncul dua-duanya juga di opsi BIOS-nya. Tapi ini juga akan beda untuk setiap pabrikan motherboard. Kemudian untuk RGB, ini juga harus kamu perhatikan juga, udah saya bahas kemarin juga bahwa nggak semua pabrikan RAM yang punya RGB itu punya software. Jadi ada banyak brand RAM yang kalau kamu pasang di motherboard itu harus numpang ke software RGB punya motherboardnya, di mana belum tentu akan terdetek. Dan seandainya pun kedetek, kamu tetap harus nginstal, wajib nih, program bawaannya motherboard yang biasanya fiturnya ada banyak banget, bukan cuma sekedar RGB. Jadi kalau kamu cuma butuh RGB, kamu harus install program yang size-nya lumayan gede. Tapi untuk Instant FuryBeast ini, dia udah punya program sendiri yang namanya Fury Control, di mana programnya udah masuk secara resmi di Microsoft Store. Jadi buat pengguna Windows, kamu bisa langsung buka Microsoft Store aja, habis itu cari Fury Control, dan bisa langsung di-download. Size-nya juga ternyata kecil banget. Jadi untuk keperluan ngatur RGB, kamu nggak perlu lagi install software yang terlalu berat. Jadi gimana? Udah siap ngerakit PC pakai DDR5? Kalau emang udah, kayaknya Kingston FuryBeast RGB ini pilihan yang menarik sih.